Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 tugas besar pengantar metode statistik kelas TPBC ingin menampilkan hasil kerja kami dengan judul Platform Komunikasi yang sering digunakan oleh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Haryanto Arnold Christian dengan NIM 02191014. Yang kedua ada Ahmad Karniawan dengan NIM 04191043. Yang ketiga ada Mardalina Novita Kalunanggi dengan NIM 05191040. Yang keempat ada Muhammad Hasan Jamil dengan NIM 08191044. Yang kelima ada Maida Dwi Puspita Winda dengan NIM 09191043. Yang keenam itu saya sendiri, yaitu Adi Adam Sultan dengan NIM 11191003. Dan yang terakhir ada Muhammad Ade Surya dengan NIM 12191048. Jadi langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang dari pembuatan tugas besar dengan topik platform komunikasi yang paling sering digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 adalah teknologi. Nah, apa sih teknologi itu? Nah, teknologi sendiri adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang membantu manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi komputer atau yang lebih kita kenal dengan teknologi informasi. Salah satu produk dari teknologi informasi sendiri yaitu media sosial. Nah, media sosial merupakan teknologi informasi yang sangat populer di kalangan masyarakat saat ini. Bagian 1.2 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kami yang berjudul Platform Komunikasi yang sering digunakan oleh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa platform komunikasi yang sering digunakan mahasiswa ITK Angkatan 2019. Yang kedua, apa alasan mahasiswa sering menggunakan platform komunikasi yang ia pilih tersebut. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan platform komunikasi yang sering digunakan mahasiswa. Dan yang terakhir, yaitu apa teknik sampling yang digunakan dalam menentukan sampel. Bagian 1.3 Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian kami yang berjudul Platform Komunikasi yang sering digunakan oleh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui platform komunikasi yang sering digunakan mahasiswa Angkatan 2019. Yang kedua, membantu mahasiswa untuk memilih platform komunikasi ke depannya akan dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan platform komunikasi yang sering digunakan. Yang keempat, dapat mengetahui teknik sampling yang digunakan dalam menentukan sampel. Bab 2. Kajian teori. 2.1 Stratified Random Sampling. Stratified Random Sampling merupakan suatu metode pengambilan sampel di mana populasi yang bersifat heterogen dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan strata yang saling pisah tuntas, dan dari setiap strata diambil sampel secara acak. Sedangkan menurut Acton dan Hadi, stratified random sampling ialah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen. Berikut adalah langkah bagaimana cara menentukan sampel dengan menggunakan metode stratified random sampling. Bagian 2.2 Statistika Deskriptif. Statistik deskriptif adalah bagian statistik yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis data secara sederhana, dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau karakteristik populasi yang dikaji. Alat yang digunakan biasanya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, peta, gambar, dan lain-lain. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Data yang disajikan dalam statistik deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran pemusatan data,
Salah satu ukuran pemusatan data yang bisa digunakan adalah MEAN. Bab 3. Metode pengerjaan. Bagian 3.1. Waktu dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian mengenai platform komunikasi yang sering digunakan oleh mahasiswa ITK Angkatan 2019 adalah pada mahasiswa ITK Angkatan 2019. Waktu pengambilan data dilakukan pada hari Jumat 8 Mei 2020 pukul 13.00 WITA sampai dengan hari Senin 18 Mei 2020 pukul 21.30 WITA. Bagian 3.2. Ide penelitian. Ide dari kelompok kami untuk melakukan penelitian ini dikarenakan di era yang sekarang mahasiswa tidak lepas dengan gadget atau smartphone yang canggih, dan juga koneksi internet pada era saat ini juga sudah sangat cepat. Tentu saja hal ini membuat setiap mahasiswa pasti menggunakan media sosial untuk digunakan sebagai sarana komunikasi. Bagian 3.3. Pengambilan data dan sampel. Teknik yang kami lakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara menyebarkan kuesioner online hingga jumlah sampel tercapai, yaitu dengan minimal kedua populasi berjumlah 200 responden. Bagian 3.4. Alat dan bahan penelitian. Alat yang kami gunakan pada penelitian kami ini adalah laptop dan handphone. Untuk bahan yang kami gunakan adalah Google Form untuk menghimpun data responden. Kemudian ada Microsoft Excel untuk mengolah data yang telah diperoleh ke dalam bentuk infografis dan diagram. Bagian 3.5. Tahap penelitian. Tabel di bawah ini menunjukkan tahap penelitian yang kami lakukan mulai dari minggu pertama diberikan tugas hingga minggu ke Bab 4. Pembahasan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Setelah data dikumpulkan, data kemudian diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik. Nah, di dalam pembahasan terdapat dua statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul berupa penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkar, piktogram, perhitungan modus, median, desil, persentil, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi ataupun perhitungan persentase. Nah, yang pertama adalah responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama adalah populasi. Di sini terdapat populasi laki-laki dan populasi mahasiswa perempuan. Dari diagram diketahui persentase untuk mahasiswa perempuan adalah 42% atau sejumlah dengan 376 mahasiswa, dan untuk mahasiswa laki-laki persentasenya adalah 58% atau sejumlah dengan 530 mahasiswa. Kemudian ada sampel. Sampel di sini diketahui juga bahwa persentase untuk mahasiswa perempuan adalah 42% atau setara dengan 83 mahasiswa, dan untuk mahasiswa laki-laki 58% atau setara dengan 117 mahasiswa. Nah, di sini juga terdapat responden yang disajikan dalam bentuk diagram lingkar. Nah, dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa 42% responden untuk perempuan dan 58% responden untuk laki-laki, atau setara dengan 88 responden mahasiswa perempuan dan 122 untuk responden laki-laki. Nah, kemudian terdapat responden berdasarkan program studi. Nah, di sini responden berdasarkan program studi disajikan dalam bentuk diagram lingkar. Nah, dari diagram lingkar tersebut dapat diketahui persentase dari masing-masing responden berdasarkan program studi tersebut. Nah, kemudian di sini yang paling penting yaitu responden platform komunikasi yang sering digunakan. Nah, ini merupakan tujuan dari survei yang dilakukan, yaitu untuk mengetahui responden platform komunikasi yang paling banyak menggunakan atau yang paling banyak digunakan. Nah, di sini preferensi platform komunikasi. Jadi, sebelumnya di sini diagram yang digunakan adalah diagram batang. Nah, selanjutnya adalah tingkat penggunaan platform komunikasi
yang sering digunakan mahasiswa berdasarkan skala atau tingkatan seberapa sering platform komunikasi tersebut digunakan. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah atau tingkat penggunaan platform komunikasi yang sering digunakan. Nah, kemudian dari tabel tersebut dapat dibuat diagram berdasarkan skala penggunaan platform komunikasi. Nah, dari diagram tersebut diketahui bahwa skala 5 atau sangat sering merupakan skala dengan responden terbanyak, yaitu sebanyak 115 responden, skala 4, 80 responden, skala 3, terdapat 14 responden, skala 2 tidak ada responden, dan skala 1 terdapat 1 responden. Nah, dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa responden paling banyak memilih skala 5 atau sangat sering menggunakan platform komunikasi tersebut. Kemudian di tingkat kedua ada sering, jadi hanya sering menggunakan, dan sedang, dan yang sangat sedikit adalah sangat jarang, hanya 1 responden. Nah, kemudian statistik inferensial. Nah, apa sih statistik inferensial itu? Jadi, statistik inferensial yaitu statistik yang mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk peramalan atau penarikan kesimpulan yang bersifat umum mengenai keseluruhan gugus data induknya. Nah, kemudian di sini terdapat pengujian hipotesis. Nah, dalam analisis ini dirumuskan bahwa hipotesis nolnya adalah bahwa platform komunikasi yang paling sering digunakan oleh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan adalah WhatsApp. Nah, pernyataan tersebut didasarkan pada banyaknya grup chat yang digunakan oleh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Nah, rata-rata menggunakan grup chat WhatsApp baik itu di grup chat yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar maupun dengan kegiatan luar mahasiswa, dan cara penggunaannya yang begitu mudah atau simpel untuk digunakan. Nah, kemudian dari hasil analisis ini dirumuskan bahwa hipotesis alternatifnya adalah bahwa platform komunikasi yang paling sering digunakan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan adalah WhatsApp. Nah, pernyataan tersebut didasarkan pada data yang berhasil dikumpulkan, di mana WhatsApp paling banyak dipilih oleh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram lingkaran maupun diagram lainnya, dapat diambil sebuah kesimpulan dari penelitian yang berjudul Platform Komunikasi yang sering digunakan mahasiswa ITK angkatan 2019, yaitu yang pertama, platform komunikasi yang sering digunakan oleh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 yaitu WhatsApp, di mana banyak mahasiswa yang memilih WhatsApp adalah 180 mahasiswa dari 200 sampel mahasiswa dengan jumlah responden mahasiswa laki-laki sebanyak 122 jiwa dan mahasiswa perempuan sebanyak 88 jiwa. Dengan total responden adalah 210 mahasiswa, dengan rata-rata tingkat penggunaan dalam skala 4,466. Kemudian kesimpulan yang kedua, yaitu dari hasil survei diketahui bahwa WhatsApp banyak dipilih oleh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 karena mudah digunakan. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil analisis dari 210 responden. Dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa platform komunikasi yang paling sering digunakan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 sangat mudah digunakan tetapi memerlukan biaya atau kuota untuk dapat mengakses platform komunikasi tersebut. Kemudian, kesimpulan yang keempat adalah teknik sampling yang digunakan dalam menentukan sampel pada analisis platform komunikasi yang paling sering digunakan oleh mahasiswa ITK adalah stratified sampling. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.